Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan satu di dalam doa. Bapa Sorgawi yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Izinkan kami untuk datang pagi hari ini menghadap tahta kasih karunia-Mu, merendahkan diri kami di hadapan Engkau, dan kami menerima lawatan daripada Roh Kudus-Mu, sebab hanya Engkaulah satu-satunya tempat jawaban dalam hidup kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, tak seorang pun terlewatkan daripada lawatan kasih Tuhan. Maka kami akan mengalami mujizat, kami akan mendapatkan jawaban, kekuatan, penghiburan, pemulihan, damai sejahtera yang Engkau limpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersepakat. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan Allah kita. Ya, pujian berikut ini yang akan saya share, karena kita akan naikkan pujian ini Bapak Ibu, adalah sebuah pujian yang akan mengingatkan dan menyatakan kita bahwa Tuhan itu sudah membuktikan cintanya kepada kita Bapak Ibu sekalian, ya. Karena Ia telah menjadi manusia dan menebus kita di karya penebusan dosa, yaitu di kayu salib. Dan tidak ada tempat jawaban selain Tuhan Yesus sendiri ketika kita mendapatkan satu tantangan, pergumulan dan pertanyaan dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah pujian yang akan kita naikkan pada pagi hari ini. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
aku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Tuhan. Oh, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau tempat jawaban. Haleluya. Kami akui hanya Engkau satu-satunya jawaban terbaik dan terindah dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan tahta kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya Kau ku cinta Tuhan Yesus. Yang sepakat, yuk sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin ya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan besar. Baik Bapak Ibu yang terkasih, yang
dikasihi dan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Boleh sama-sama letakkan tangan di dada dan katakan dengan keyakinan teguh, aku dikasihi dan diberkati Tuhan Yesusku. 1, 2, 3. Aku dikasihi dan diberkati Tuhan Yesusku. Amin. Yes, itu dia Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan masuk ke dalam satu skema lanjutan ya Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar lanjutan dari catatan-catatan firman Tuhan saja, tetapi yang terpenting adalah lanjutan dari tindakan kita Bapak Ibu sekalian. Karena penting sekali Bapak Ibu, dalam hidup ini kita tidak hanya sekedar mendengar dan tahu, tetapi kita harus tahu dan mendengar dan melihat tindak lanjut kita itu seperti apa. Untuk itu, dalam pembahasan kita berikut ini, kita mau belajar sama-sama lebih detail lagi. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau buka Alkitab kita masing-masing ya di tempat kita. Dan untuk oma-oma, opa-opa, silakan bisa pakai aplikasi Alkitab di handphone karena hurufnya bisa diperbesar. Tapi bagi Anda yang masih bisa membaca Alkitab, ada baiknya Anda membuka Alkitab. Namun jikalau Bapak Ibu sedang dalam perjalanan tugas kantor di luar kota, Anda bisa tulis ya. Tulis sebagai catatan, dan biar apa yang Anda catat dan tulis itu benar-benar menjadi sebuah catatan baru dalam kehidupan Anda Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mari sama-sama kita buka di 2 Raja-Raja. Kita akan masuk perikop yang baru. Di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ya masih pasal yang keempat. Namun sekarang kita masuk perikop baru Bapak Ibu di ayat yang ke 38. Dengan judul Maut dalam Kuali. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-38, maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal. Pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Dia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Ya, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Apa yang terkandung dalam pembacaan kita hari ini Bapak Ibu yang terkasih? Jadi ini bicara mengenai
bukannya ada malaikat pencabut nyawa gitu ya di dalam kuali ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini menjadi catatan yang bisa kita proyeksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu Abuna? Hari ini simpel ya Bapak Ibu. Yang namanya bencana itu kan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ya. Ketika bencana itu terjadi, itu bisa menimpa siapa saja. Tidak hanya orang-orang yang katakanlah biasa gitu. Biasa ini dalam pengertian kalau di sini sebagai penduduk biasa. Ternyata rombongan nabi pun ya, rombongan nabi yang dikatakan sebagai abdi Allah, utusan Allah, itu pun juga bisa kena bencana. Jadi ini catatan penting buat Bapak Ibu dan saya. Sehebat-hebatnya tupai melompat kan bisa jatuh juga. Sekaya-kayanya orang, jangan pernah berpikir dia tidak akan miskin. Pada intinya dia juga akan mengalami hal yang sama, yang dikatakan bencana. Mungkin bukan secara harfiah langsung dikatakan miskin, tetapi apalah artinya kekayaan kita kalau kita sudah tidak berada di muka bumi ini lagi. Makanya yang penting itu adalah harta di mana Bapak Ibu? Di surga. Kalau di surga itu kekal selama-lamanya. Tapi kalau harta di dunia ya tidak bisa kita bawa sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita bicara mengenai Gilgal Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah daerah di mana Yosua, Bapak Ibu masih ingat kita sudah pernah membahas ini. Yosua itu kali pertama menyunatkan bangsa Israel. Ya. Gilgal pun merupakan sebuah tempat di mana umat pilihan Allah ini memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Dan juga tempat di mana ketaatan bangsa Israel terhadap hukum pertama kali dari Allah kepada manusia, yaitu hukum Taurat Musa. Jadi dalam ayat 38 ini Elisa dalam perjalanan ke Gilgal, namun Gilgal kondisinya mengalami bencana. Ya, kelaparan ini bisa bicara bencana ya Bapak Ibu. Di mana apa Bapak Ibu, bencana itu kan gak cuma kelaparan ya, kesusahan, kesulitan, kebutuhan hidup ya, tantangan dalam membangun usaha, mempertahankan rumah tangga, kira-kira demikian. Nah, lalu kita bisa melihat ayat berikutnya bagaimana rombongan nabi ini mereka sudah kelaparan, lalu kemudian ada salah satu dari rombongan nabi ini ngomong ke wakilnya, ayo taruh kuali itu yang paling besar di atas api, masak sesuatu makanan bagi rombongan nabi ini, gitu ya. Jadi ini langsung direspon nih, dia kumpulin semua apa Bapak Ibu, sayur-sayuran yang liar ya Bapak Ibu, Anda lihat di sana. Jangan lupa Bapak Ibu, ini tanaman yang liar, yang mereka apa Bapak Ibu sekalian, lihat di kata-kata tadi, tidak mengenalnya ketika diiris-iris. Apa maksudnya nih Abuna? Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya bilang, yang namanya bencana itu bisa terjadi kepada siapa saja. Sekalipun nabi bukan berarti dia sakti mandraguna Bapak Ibu. Ya, sekalipun nabi. Jadi sekalipun kita ini sudah berpengalaman sebagai seorang manajer, sebagai seorang supervisor, sebagai seorang apa lagi, pemimpin dalam perusahaan lah, ya, bukan berarti dia bisa jadi seorang gembala. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Jadi itu alasannya kenapa di ibadah itu dibutuhkan doa syafaat untuk mendoakan dengan istilah gembala. Bapak, Ibu, gembala. Karena penggembalaan gereja berbeda dengan pimpinan perusahaan.
Manual book yang ada di perusahaan nggak bisa diterapkan di dalam gereja. Sekalipun mata jasmani kita, telinga jasmani kita banyak mendengar gereja yang running seperti perusahaan. Tetapi kita tidak punya hak untuk menyematkan bahwa gereja ini begini. Nggak bisa, nggak boleh. Karena gereja adalah konsep kerajaan Allah. Biarkan saja orang-orang melakukan dengan tanpa sesuai dengan manual booknya, tetapi kita itu running dengan manual booknya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai organisasi. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, di persekutuan doa kantor juga diterapkan mendoakan pimpinan perusahaan. Enggak pernah dikatakan mendoakan gembala perusahaan. Enggak pernah dan enggak bisa disamakan. Apa maksudnya, Abuna? Itu yang dikatakan liar, Bapak Ibu. Pengetahuan liar. Dan apa yang di dalam kuali ini bukan tentang kematian saja, tetapi tentang makanan yang mengandung racun. Yang diolah, diiris-iris, diambil sembarangan dari beberapa tempat tanpa mengenal lebih dulu. Dimasukkan dalam kuali, dioseng-oseng, dikasih makan, dan ternyata mereka kesakitan. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbahagialah Bapak Ibu dan kita semua yang bisa konsisten gitu. Kalau kita mau masukin sesuatu dalam kehidupan kita, itu kita harus kenal dulu seperti apa konsepnya. Lalu apa yang disampaikan? Firman Tuhankah atau pengetahuan manusia atau hikmat manusia? Lalu kemudian dari situ baru kita kenali sesuai enggak dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Karena kalau kita sembarangan, maka yang kita masukkan ke dalam kuali kehidupan kita itu sama dengan tanaman-tanaman liar yang kita enggak pernah kenal. Berasal dari mana Bapak Ibu? Yang dikatakan si A dengan semangat berapi-api, ini berasal dari firman Tuhan atau firman Tuhan yang juga didengar namun dimanipulasi sedemikian rupa, dibuat sebuah drama, termasuk juga sebuah komedi humoris yang bisa menghibur orang sehingga seakan-akan itu bisa mengenyangkan gitu Bapak Ibu. Sama dengan ketika kita punya perusahaan, kuali bicara mengenai perusahaan, tempat di mana kita usaha. Kalau kita main sembarangan orang-orang yang kita tidak kenal, itu orang-orang liar Bapak Ibu. Nah kalau orang-orang liar kita masukkan, makanya sakit perusahaannya. Apalagi kalau pimpinan perusahaannya hidupnya liar. Sama dengan gereja, nggak bisa sembarangan main asal masukin orang, lalu main angkat langsung jadi gembala, jadi wakil gembala. Hanya karena apa? Dia punya uang. Pasti orang-orangnya sakit. Karena apa? Tidak sesuai dengan standard of procedure-nya. SOP-nya itu nggak jalan Bapak Ibu. Sama. Bukan berarti nggak boleh kita mendengar, menyaksikan. Boleh. Anda harus kenal. Oh ini pendeta ini itu pelayanannya ini. Nah, oke pas nih saya dengar. Ya ini bukan berarti harus terkenal, bukan. Tapi kan Anda bisa cek kan. Karena kan kebanyakan orang kalau nonton khotbah dia cuma nonton aja gitu. Nggak ada yang pegang Alkitab. Asal percaya aja yang dikatakan oleh yang berbicara di depan kamera. Tanpa kita cek dulu. Benar nggak sih ini? Sesuai nggak sih ini? Gitu. Makanya Bapak Ibu ini juga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Tadi kan saya bilang
Nggak selamanya kita supervisor di perusahaan A, lalu kita masuk ke perusahaan lain dengan jabatan yang sama, kita terapkan dengan cara yang sama. Nggak bisa. Anda bisa lihat Gilgal, kejadian Yosua menyunatkan bangsa Israel. Lalu kejadian apa lagi? Kejadian bagaimana Gilgal adalah tempat memperbarui perjanjian mereka dengan Tuhan. Lalu apalagi tempat di mana kali pertama ketaatan sebuah bangsa terhadap hukum antara Allah dengan manusia, manusia dengan manusia, yang disebut sebagai hukum Musa atau hukum Taurat atau hukum Torah. Tetapi ternyata Gilgal ini tidak juga serta-merta menjadi tempat yang tanpa bencana. Kena bencana juga, ada kelaparan juga. Jadi nggak bisa diterapkan, sama seperti kemarin kan, Musa pakai tongkat untuk menunjukkan mujizat, tongkat jadi ular. Pakai tongkat juga untuk membelah laut Teberau. Pakai tongkat juga supaya tongkatnya terangkat, mereka bisa mengalahkan bangsa Amalek. Tapi Bapak Ibu, tidak serta-merta dengan tongkat Elisa bisa menyembuhkan. Waktu itu kan konotasinya masih menyembuhkan, bukan membangkitkan. Masih menyembuhkan. Dan yang menarik, Elisa tidak melakukan hal yang sama dengan jubah yang dia dapat dari Elia. Artinya Elisa mengenal, melihat, lalu mempelajari, mengenal. Makanya dia berani bertindak. Wah, ini keracunan nih, ada racun di kuali ini. Langsung Elisa berkata apa Bapak Ibu? Ambillah tepung itu. Loh, berarti maksudnya karena mereka ini tidak pakai tepung, Abuna? Bukan. Tetapi lihat, tangan itu bukan sembarang tangan Bapak Ibu. Tangan itu adalah tangan yang diurapi Tuhan. Coba lihat tangannya Bapak Ibu sekalian, angkat tangannya begini. Tanganku, ada lagu kan? Tanganku kerja buat Tuhan. Itu maksudnya apa? Dari awal kita sudah tahu, tangan ini kerja, tetapi tangan ini bekerja untuk diurapi Tuhan. Kita kasih tos. Nah, tangan yang ngasih tos ini, tangan yang diurapi Tuhan. Amin. Makanya jangan pakai tangan yang diurapi Tuhan buat mukul, buat tempeleng, buat nabok. Mulutku puji namanya. Coba mana mulutnya Bapak Ibu? Amin. Nah, mulut ini adalah mulut yang diurapi Tuhan. Kita kasih senyuman, berarti senyum kita adalah senyuman yang diurapi Tuhan. Kita berkata-kata, kita beri pujian, kita ramah, berarti karena kita diurapi Tuhan. Tapi jangan pakai mulut ini buat merayu dengan rayuan gombal gambul gembel. Lalu kemudian kita caci maki dari mulut kita. Karena mulut kita ini mulut yang diurapi Tuhan. Jangan dikotori dengan hal-hal yang liar. Apa yang terjadi? Nanti sama seperti yang maut dalam kuali. Bencana yang kita dapatkan. Mari kita renungkan sejenak Bapak Ibu kehidupan kita. Pejamkan mata saudara. Letakkan tangan di dada. Jangan ada yang bengong lihat kamera kanan kiri. Pejamkan mata Bapak Ibu, letakkan tangan di dada. Jangan lewatkan kesempatan ini. Introspeksi yuk. Kuali bicara mengenai rumah tanggamu. Kuali bisa bicara mengenai keluargamu, perusahaanmu, gerejamu, pelayananmu, juga hatimu. Kuali juga bisa bicara mengenai media yang terhubung dengan bagaimana kita mendengar, telinga kita, setiap hal yang kita letakkan di dalam situ. Adakah kita mengenal yang kita masukkan ke dalam kuali kita ini? Atau kita main asal cabut, kita tidak tahu, sehingga ada banyak sekali hal-hal liar yang kita campur adukan. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Jangan sekali-kali kita berani mengasumsikan, sama ini artinya. Tidak. Apa yang difirmankan Tuhan dan dipikirkan Allah jelas berbeda dari manusia.
Sepintar-pintarnya engkau manusia, engkau tidak lebih pintar dari Allah yang menciptakanmu, yang memberkatimu, menolongmu, dan memeliharamu. Sehebat-hebatnya dirimu membela dirimu sendiri, tidak sehebat Allahmu yang membela kehidupanmu di hadapan orang-orang yang memanfaatkanmu. Sesakit-sakitnya engkau, sekecewa-cewanya dirimu, sesedih-sedihnya engkau, tidak sekecewa, sesakit dan sesedih Allahmu ketika ia menjadi manusia, meregang nyawa, merasa ditinggal oleh Bapa di surga dalam sesaat, namun kembali ia serahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita buang kuali kita, atau kita menyalahkan orang-orang yang sudah memasukkan hal-hal yang dia juga tidak kenal. Karena kita pun juga menyuruh dengan cara yang salah. Jikalau engkau mau bekerja sebagai supervisor, tetap baca manual book sebagai supervisor di perusahaan barumu. Ketika engkau mengikuti sebuah ibadah, tetap engkau harus mengikuti SOP yang berjalan di ibadah di gereja itu. Selama salib itu menjadi patokan utama dan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa, jangan lagi kita persoalkan cara memasaknya bagaimana. Yang penting tidak ada hal-hal liar di dalamnya, sehingga engkau tidak keracunan rohani, engkau tidak kena bencana, engkau tidak kelaparan, engkau tidak kesusahan. Dan jikalau engkau sudah merasa dan menyadari, selama ini aku jarang membaca manual book itu Alkitab, ya, ikat lagi perjanjianmu yang kali pertama dahulu. Bagaimana engkau belajar firman Tuhan dari sekolah minggu. Sekalipun zaman berubah, kalau kita masih bisa, kenapa kita menyerah? Mari kita cari tahu kebenarannya. Kita posisikan sebagai orang-orang yang tahu apa yang kita perkatakan dan kita lakukan. Supaya bukan dari jabatan kita mengerjakan sesuatu, tetapi dari hikmat akan pengetahuan kita mengerjakan sesuatu. Bagaimanapun juga, apa yang menjadi prosedur sesuai dengan tempat di mana Tuhan tempatkan, baik dalam keluarga, rumah tangga, status sosial kita, organisasi, perusahaan, harus sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat itu. Kenalilah aturan-aturan itu. Kenalilah bahan-bahan yang akan kau pakai. Kenalilah orang-orang yang akan kau libatkan. Bukan dari sisi luarnya, tampak indah namun ternyata liar sifat aslinya. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, besar belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Bukan hanya Elisa yang hanya mengambil tepung lalu memasukkan di dalam kuali itu, sehingga makanan yang keracunan itu dinetralisir. Yang tadinya mematikan menghidupkan, yang tadinya membahayakan menjadi hal yang memberkati, mengenyangkan. Saya berdoa, engkau boleh mengatakan amin. Kiranya setiap pagi ketika engkau Bapak Ibu sebelum buka BW, engkau berdoa, engkau baca Mazmur 5 itu. Ketika engkau berdoa, tanganmu itu adalah tangan yang diurapi Tuhan. Mulutmu juga diurapi Tuhan. Pendengaranmu juga pendengaran diurapi Tuhan. Sehingga apapun yang kau lihat, kau perkatakan, dan kau kerjakan, sekalipun sama dengan orang-orang yang belum mengenal Allah, tetapi yang membedakan adalah mereka tidak disertai urapan, Bapak, Ibu, dan saya dipenuhi dengan urapan yang Maha Kudus. Untuk itu kuduskanlah setiap saat pendengaran, penglihatan, dan perkataan kita, supaya tangan, mata, telinga, mulut, lidah kita, pekerjaan kita,
pola pikir kita, kehidupan kita adalah kehidupan yang diurapi oleh kuasa ilahi hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian, terimalah urapan untukmu saat ini. Namun sebelum engkau menerima berkat, kita mau sama-sama mendoakan ayah dari Ibu Marlina Situmorang yang kemarin baru saja berpulang kepada Bapa di surga, yang akan dimakamkan di Samosir tanggal 11 Oktober ini. Kami berdoa ya Tuhan, dengan urapan dari Yang Maha Kudus, diurapilah Ibu Marlina dengan penghiburan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Roh Kudus akan menuntun jalannya pemakaman, dan Roh Kudus akan memberikan sukacita dalam penghiburan, dalam kekudusan, sekalipun ada rasa duka yang mendalam dan kesedihan, tetapi duka yang mendalam dan kesedihan itu bukan hal yang menjadi terutama dan bersifat seterusnya. Karena kehilangan orang yang dicintai, yang dihormati dan dihargai, pasti akan mengalami kesedihan. Biarlah setiap orang yang berduka, mereka berduka. Orang yang bersedih, mereka menangis. Tetapi mereka berduka dan menangis di hadapan Tuhan, dan tidak tenggelam di dalam duka dan tangis mereka. Sebab Allah pun turut menangis dan berduka di dalam kehilangan orang-orang yang dicintainya. Diberkatilah Ibu Marlina dengan keluarga, agar menjadi kekuatan bagi setiap keluarga-keluarga lainnya. Dan apa yang direncanakan dalam proses pemakaman di Samosir, Tuhan Yesus boleh tolong semuanya lancar. Setiap hal yang dipersiapkan dan dilakukan bersama seluruh kerabat, semuanya tidak ada mengalami rintangan dan juga halangan. Kami perkatakan semuanya dalam keadaan baik dan sehat, dan tidak ada persoalan. Kami juga berdoa dan berterima kasih untuk Ibu Dora Gunawan yang sudah Tuhan sembuhkan, sudah Tuhan pulihkan dari vertigonya. Ibu Teresia yang semakin pulih. Juga Ibu Acen, lututnya juga pasti sudah pulih. Ibu Ayen juga matanya sudah pulih. Termasuk istri hamba Buni Kartika juga sudah dipulihkan. Diberi kesehatan, kekuatan, semangat, dilepaskan dari keletihan, dan diberikan sukacita. Dan hamba perkatakan Tuhan, hari ini bahan-bahan yang kami dengar bukan bahan-bahan yang liar. Makanan rohani ini, makanan rohani yang menyehatkan tubuh jiwa roh kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini, kemanapun kami pergi, dan dengan siapapun kami bekerja, Tuhan yang mengurapi. Diurapi dan diberkatilah Bapak Ibu semua dengan hikmat yang benar. Dan kita semua dilepaskan dari keracunan rohani, keracunan pikiran, keracunan semangat. Kuali yang kita pakai karena kita mengenal cara menggunakannya. Bahan-bahan yang kita masukkan, kita juga masukkan karena kita tahu dari mana asalnya. Dan cara kita mengolah bukan sembarangan, tetapi karena kita tahu, sebab kita berpatokan kepada manual booknya, yaitu Alkitab, kitab suci yang berisi segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, dan memperbaiki kelakuan kita. Diberkatilah engkau Bapak Ibu sekalian dengan berlimpah-limpah kasih karunia. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan indah pada waktunya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang
mengerti pesan Tuhan hari ini dan mau menindaklanjuti dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari dan pelayanannya. Sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Bersyukur Abuna. Terima kasih Kami Abuna. syukur Abuni. Sehat kita semua. Bapak Ibu Terima kasih semua. Abuna. Ya. Kasih ya, Terima Bunda. kasih Abuna. Bapak Ibu semua. Tuhan Ini memberkati. semua Kasih. Bapak Ibu ya, Terima makasih kasih banyak. Abuna, Bapak Ibu sekalian. Kasih. Tuhan Terima Yesus. kasih ya Kepada Pak. Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, Makasih ya Buna. sama-sama Bapak Ibu. Semangat Makasih ya, selalu Bu. ya. Sampai jumpa besok, oke? Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dan Oke. Tuhan Yesus memberkati Ibu Marlina. Kami Makasih ya Buna. turut berduka cita. Ini Di semuanya ya. semangat dan bersuka cita dalam Boleh. Tuhan ya. Oke, Abuni juga sehat, semua semangat. Bapak Ibu, Semangat. Ibu Risma pun juga sudah dipulihkan sehat walafiat ya. Tuhan berkati. Oke, Bapak Tuhan Ibu. memberkati. Amin. Bye Bapak Ibu Bye. semuanya.